Bu Wita dan Bu Wita. Iya, langsung masuk. Oh ya, siap, Masukin. siap. Ya, tetap Nah, kita izin masukin ya. ini yang tadi saya maksud untuk dicermati bersama. Karena di PK-nya itu sestama itu nilai ya untuk targetnya. Kalau di direktorat, kalau nggak salah kami bertiga itu adalah kebijakan. Kebijakan. Nah, jadi untuk pengukuran kinerjanya tidak serigid yang di sestama ini ya. eh Baik. Nanti ambil Izin. manual IQ-nya, Bu. Sesuaikan dengan manual IQ-nya. Nah, ada nggak tuh manual IQ, brother? Manual IQ ada di masing-masing sestama, deputi, dan UPT. Itu Bu. Izin sedikit menjawab ya, Bu Wita. Ya. Membantu menjawab Bu Una. Sebenarnya kalimat 2.2 di sesama pengukuran kinerja ini kami menjelaskan secara kompleks sekali ya, secara keseluruhan. Maksudnya gini, kalau kita baca di sini di perhitungan capaian IQ di situ kan ada polarisasi ya. Kami menceritakan polarisasinya ada maksimas, minimas, stabilize. Terus capaian IQ juga di sini kami menceritakan angka maksimum sesuai dengan Permenpan RB 22 tahun 2024 dan juga di sini juga kami ini loh formulasi karena gini, kami di sini tidak menjelaskan secara rinci eh, cara perhitungan per indikator, kami tidak menceritakan itu di Sestama ini karena di Sestama ini kan ada pengukuran yang berbeda-beda kecuali gini Bu Tata, kecuali dengan kawan-kawan deputi karena kawan-kawan deputi cara mereka mengukur ya kemungkinan di tahun 2025 ini sama ataupun tidak mungkin kawan-kawan deputi bisa bantu tapi kalau kembali lagi ke Sestama dikarenakan ke Sestama ini ada beberapa polarisasi yang berbeda dan cara menghitungnya yang berbeda sebagai contoh dia ada harus dibagi target ataupun dia diambil realisasi itu dari cukup dari aplikasi yang tersedia. Nah, sehingga kami di sini hanya menjelaskan saja polarisasi maksimas begini perumusannya, polarisasi minimas begini cara menghitungnya, stabilis juga seperti ini. Terus juga di sini juga kami juga menjelaskan kami mengadopsi dari Permenpan 22 tersebut. Ini skalanya loh, ini PKU-nya. Mungkin itu Bu Ita. Mungkin kalau Bu Ita ada masukan terhadap khususnya deputi ini yang menunya atau pengukurannya sama Bu Ita. Mungkin itu Bu Ita, Bu Una terima kasih. Iya, sama ini, sama dengan apa namanya penilaian organisasi, penilaian kinerja organisasi juga. Ini sama, ini udah oke kok ini, cuman di atasnya saja. Sebenarnya ini untuk pengukuran kinerja ini disesuaikan saja semuanya nih teman-teman yang di deputi juga nih. Ini kan terkait cara pengukurannya aja kan, Betul. penjelasannya yang yang ada di manual Iya Bu, IQ. betul Bu. Kayaknya ini cukup di copy paste aja kan ya Niko ya. Iya Bu. Izin Karena ini masuk Mas Niko. Coba di PK-nya deh Mas Niko, di yang ada targetnya. Punyanya saya ya. sama. Ya bukan yang ada PK, PK, PK. Target yang ada nilainya. Apa tuh istilahnya ya? Satuannya mungkin. Nih, Nah ini. Nah ini. Kemarin saya sempat bertanya karena saya tidak dari awal di kedeputian gitu ya, terus melihat yang dikerjakan oleh teman-teman direktorat itu, pengukuran kinerjanya itu penjelasannya hanya sebatas pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan menghitung jumlah rekomendasi kebijakan yang berhasil diselesaikan dalam periode pelaporan. Output kebijakan yang dihasilkan direncanakan berupa rancangan rekomendasi kebijakan. Nah, penjelasannya ketika saya bertanya akan hal ini karena di PK-nya Deputi itu satuannya kebijakan dan targetnya adalah misalnya 25, 25-nya itu ada 25 kebijakan gitu.
Jadi teman-teman menganalogikan pengukuran kinerjanya itu ya berdasarkan jumlah kebijakan yang dihasilkan pada periode 2025 kemarin, seperti itu. Nah, saya kemudian mengasumsikan dengan sekretariat, oh kenapa berbeda penjelasan dari teman-teman direktorat seperti itu, dan di Sestama ada nilai nih satuannya. Dia 81-nya ini nilai berarti prosentase misalnya seperti itu ya. Jadi Betul. dengan logika penilaian seperti itu gitu. Nah, kalau di direktorat, teman-teman direktorat itu tidak menggunakan penilaian yang dijelaskan oleh sekretariat ini gitu. Karena tadi sesederhana itu dia target PK-nya gitu. Jadi nilainya cuma sebatas targetnya 25 kebijakan, yang dihasilkan berapa? 25. Maka pengukurannya itu hanya sebatas dari jumlah kebijakan yang dihasilkan. Itu bagaimana Bu Wita? Dari jumlah yang dihasilkan itu, berarti kan yang direalisasikan. Umpamanya 10 ya Bu, berarti 10, kalau polarisasinya tuh maximize, berarti 10 per 25 dikali 100%. Berarti indeks capaian indikator kinerja, kalau di sama indikator kinerja kegiatan apa indikator kinerja utama ya Pak Niko? Indikator kinerja program, Bu, indikator kinerja kegiatan jatuhnya, Bu. Kegiatan ya. Ya. Nah, jadi kalau secara persentasenya berarti seperti itu cara hitungnya. Tapi kalau dia Oh, baik. minimize itu kan ada rumusnya tuh Bu, 1 plus dalam kurung 1 dikurang realisasi per target dikali 100%. Tapi kalau memang di manual IKU yang dibuat oleh teman-teman di Deputi itu hanya jumlah, berarti kita mengacu ke manual IKU. Berarti sesuaikan dengan, kan di manual IKU itu kan bagaimana cara mendapatkan ini, berarti kan dari jumlah saja tadinya kan. Kalau kita mempresentasikan berarti kan jumlah yang terrealisasi dibagi dengan target dikali 100%, berarti persentasenya pencapaiannya seperti dengan jumlah sekian persen seperti itu. Baik. Sedikit boleh saya nambahkan, Bu? Bu Ita mohon izin. Iya, silakan. Makasih Bu Ita. Ini jadi gini Bu, Bapak Ibu, maksudnya ini persentase. Selama ini kan yang Bapak Ibu atau Bu Una mungkin pahami ya, mungkin izin itu kan rekomendasi, berarti kan kalau kita ngomong ini kan dia tidak bersifat persen ya, tapi jumlah. Kalau kalimat jumlah itu kan kegiatan ya, berapa yang sudah jadi nih jumlah kita ngomong ya. Nah, kenapa di sini mungkin menurut Bu kita cukup atau mungkin dimasukkan, karena kalau Bapak Ibu juga suatu saat 2025 kemarin kita ini dari target kita 25, misalkan sudah tercapai 26 nih, kira-kira kita sudah berapa persen sih? Misalnya atasan kita nanya, oh Pak, kita sudah melakukan 74% pembuatan ini. Nah, sehingga itu ada kalimat atau kita bisa memberikan informasikan tentang presentasi realisasi kerja. Ataupun yang kedua, kalau memang Bapak Ibu mau untuk menambahkan, mungkin maksudnya menambahkan sesuai dengan ukuran yang ada di manual itu, dipersilahkan aja. Jadinya mungkin seperti ini Bapak Ibu, misal satu, ini anggap aja yang satu, ataupun kalau memang yang target ini mau dihilangkan ya silahkan hilangkan saja. Atau di sini pengukurannya sesuai dengan pengukuran sesuai dengan manual itu. Mungkin seperti itu kali Bu Ita ya. Mungkin kawan-kawan dengan kalimat ini mungkin Bu Ita agak sedikit kita penjelasan mungkin gitu Bu. Sebenarnya ini kita menceritakan kan kalau di manual itu kita itu kan ada nih polarisasinya seperti apa, maximize, minimize, atau stabilis. Itu ya ketiga itu. Nah, kalau dia maximize berarti kan cara hitungnya seperti ini gitu. Niko, kita ini diskusi. Ini saya tadi kan Mbak Una cerita nih terkait dengan polarisasi ini di 2025 awal kemarin kita sudah melakukan assessment RO namanya. Ini perlu saya tambahkan. Assessment RO itu digunakan oleh teman-teman direktur penganggaran terkait untuk dia sudah memberikan dan
jumlah sesuai jumlah, kemudian pelaporan rincian output fisiknya itu berapa. Nah, kalau yang ada kita di kemarin di teman-teman deputi khususnya jenis errornya itu dinamis. Apa itu dinamis? Dia bisa melebihi dari jumlah kebijakan. Kemudian polarisasinya maksimal benar, kemudian polarisasinya tim efek. Jadi bisa dilakukan atau dilaksanakan itu sesuai dengan tahun anggaran tersebut, seperti itu. Jadi masing-masing capaian ibunya polarisasinya disesuaikan. Jika itu maksimal bisa lebih besar, kalau polarisasi minimal ya kalian dan masih begitu. Jadi menurut pemahaman saya itu bisa digunakan untuk di masing-masing indikator. Terima kasih Pak. Baik. Benar, saya balik ke pertanyaan saya tadi. Waktu 2025 kemarin, apakah ada manual itu kedeputian? Izin, karena saya masuk kedeputian di trimester terakhir ya, jadi nggak paham. Karena kalau untuk 2026 ini sampai detik ini untuk PK-nya para deputi dan direktur dengan hitungan yang baru ya, bukan lagi jumlah kebijakan, sampai detik ini pun tidak ada manual ikunya gitu. Direktur pun bertanya ini gimana cara mendapatkan angka segini gitu. Kemarin bertanya ke Pak DD, direktur meminta perencanaan untuk membuatkan manual itu, tapi juga sampai saat ini belum ada. Nah, apakah tahun 2025 kemarin sudah ada manual ikunya dengan perbedaan penilaian petanya itu ya, target PK-nya? Izin minta Bu Una karena ini kami bisa bantu jawab. Mungkin coba izin Bu Una tanyakan juga dengan internal juga Bu Una, karena setahu saya kalau kita melakukan rekon itu kami akan selalu melihat manual IPU Bu Una. Nah, manual IPU itu di awal-awal tahun 2024 karena memang 2024-2025 pelakuan PK atau indikator PK-nya kan hampir sama ya. Nah, jadi di awal-awal 2004 kami sempat menginformasikan kan begini loh pengukuran untuk pengukuran UTP sama pusat. Nah, jadi hal tersebut masih dipakai sampai sekarang. Jadi secara tidak langsung yang saya informasikan bahwa sewaktu kami melakukan rekor, kawan-kawan deputi itu sudah membuat manual itu. Nah, khususnya memang di DIR yang sudah sudah rapi, yang untuk eselon 1 mungkin agak saya yakin tapi sudah buat, tapi mungkin belum mengungkapkan semua aja, mungkin gitu Bu Una, mungkin izin Bu Una. Atau mungkin di sini kan ada TU dari deputi lain ya, mungkin bisa langsung memberikan faktanya apakah pengukur, karena kalau kedeputian kan sama nih, PK kita sama berupa targetnya adalah jumlah kebijakan. Nah, untuk pengukurannya ini seperti apa? Kalau di KH tadi berdasarkan informasi dari teman-teman direktorat menuangkan pengukuran kinerjanya itu hanya berdasarkan jumlah kebijakan yang dihasilkan pada tahun itu gitu. Penjelasannya hanya gitu aja nih, nggak pakai itu semua ini gitu. Nah, kalau di direktorat kedeputian lain seperti apa? Kalau memang seperti ini, berarti nanti seperti tadi kata Bu Ita, kita tinggal copas aja nih semuanya seperti ini gitu. Mungkin ada yang punya manual ikunya yang di deputi lain, Pak Caci, Bu Ina. Pak Niko, coba buka deh SLM Pak Niko. Buka Kak yang jahat. Ya, Ada nggak di situ? coba buka. Ada nggak? Kalau ada, nanti kita lihat. Nanti ya, coba buka dulu. Ya, saya buka data dukung. Kalau menurut saya terkait yang pengukuran kinerja ini cukup dikopas saja. Nah, kalau di manual ikunya penjelasannya kan tahu jumlah ya. Kalau jumlah berarti polarisasi maksimal seperti yang disampaikan Renny tadi. Nah, jadi tidak usah kita sampaikan lagi gitu. Udah ada kan di sini gitu. Kemudian
kan ini panjang nih ke bawah lagi nih. Nanti ada nih penjelasan nih seberapa udah tercapai, berapa yang belum tercapai gitu. Ya, mungkin seperti itu ya Bu Una ya. Kita lagi menelaah. Cuma kalau Bu Una tadi meminta apakah KH udah ada manualiku, ini mohon izin Bu Una, ini sudah saya tarik ini. eh, Nah ini manualiku yang udah di-share, di-upload di e-kinerja. Cuma memang di sini ada standar KH saja karena memang untuk eselon 1 saya lihat, mohon maaf ya. Kalau untuk Dep KA sepertinya belum ada yang. Ntar kami cari lagi, tapi setahu saya seharusnya kawan-kawan deputi itu sudah membuat Bu. Mungkin itu ya Bu Una ya, tapi kalau DIR itu sudah membuat semua. Oke, baik. Berarti disamakan ya dengan sekretariat ya. Penilaiannya bukan cuma sekedar berdasarkan jumlah dokumen yang dihasilkan gitu ya. Tapi penilaiannya, pengukurannya seperti yang di sekretariat badan itu ya. Dari mana ke mana yang berarti dicoba seluruhnya? Ini cuma di submit. Ya, silakan saja Bu Una. Cuma ini tadi saya sedikit Coba Mas memberikan lihat Mas dari masukan yang ya. atas Mas, izin biar dari. Baik. Nah, ini dari sini. Ini berarti sama semua ya, pencapaian sasaran kinerja organisasinya diperoleh bla bla bla. Ini angka lanjut. Ini yang polarisasi maksimal sampai tabelnya berarti dianggap sama semua ya. Iya, dianggap sama aja Bu. Oke, lanjut. Lanjut. Naikin lagi Mas Niko. Naik lagi. Enggak, bukan. Sorry, turun berarti ya. Berikutnya maksud saya. Next. Lanjut. Nah, stop. Oh, ini masih bagiannya ya. Oke, lanjut. Ini kan berarti hanya sekedar menjelaskan pengukurannya aja ya. Berarti memang tidak tidak perlu menjabarkan berapa persen yang dihasilkan ya. Jadi langsung Di tinggal capaian copas indikator keseluruhan. nanti Bu. Oke. Siap, lanjut. Nanti kita copas semuanya. Iya. Baik. Baik Bu Ita, kita lanjut ke bab 3. Bab 3 di sini kami ada dua unsur. Pertama capaian indikator kinerja, kedua analisis capaian kinerja. Terus pertama kok jadi turun. Pertama adalah unsur capaian indikator kinerja. Nah, capaian indikator kinerja ini di sini kami menceritakan realisasi yang sudah terjadi di Sestama berdasarkan alat bantu yang kita punya adalah aplikasi e-kinerja Barantin, sehingga dari seluruh ketercapaian ini sampai dengan triwulan 4 dari TW1, 2, 3 dan 4 ini tercapai angka maksimal 120%. Ini gambar ini saya ambil dari aplikasi e-kinerja. Apa itu yang merah-merah itu? Ini merah-merah ini sampai dengan TW2 Bu Wita. Jadi memang kalau di aplikasi dia ada merah ya karena sewajar Bu Wita, karena ini masih sampai TW2 sehingga masih ada yang belum terlaksana Bu Wita, karena di Sestama ini kan banyak periode pengukuran ini kan tidak triwulan Bu Wita, banyak juga yang per tahun seperti itu Bu Wita. Jadi nanti pada saat kita mau menyusun itu jangan direncanakan yang yang kira-kira nggak akan tercapai itu di TW2 itu, sehingga dia tidak ada outputnya kan. Kalau seandainya kita tetap rencanakan, dia tidak tercapai, dia akan merah gitu. Maksudnya strategi berikutnya nih. Betul. Baik. Mohon izin saya lupa menjelaskan Bu Wita. Kalau untuk itu hijau Bu Wita. Ini kenapa merah? Karena di aplikasi itu ada kayak perhitungan sampai dengan Bu Wita. Jadi di sini memang TW1 itu memang sudah kita rencanakan sebaik mungkin sehingga dia warnanya tidak kebakaran. Kenapa ini kebakaran? Karena memang ada dia aplikasi itu menghitung dari TW1 sampai dengan gitu Bu. Makanya dia ada sedikit kebakaran gitu Bu. Penjelasan dari gambar ini Bu. Mungkin itu Bu.
Tapi kembali lagi kami meminta arahan Bu Ita sekiranya kira-kira jikalau memang gambar ini, karena kenapa saya masukkan gambar ini sekaligus karena memang Bu Ita ya dari salah satu unsur nilai akib itu kan kita mempunyai aplikasi itu kan kita mempunyai nilai, jadi kami menginformasikan kami ada aplikasi aja seperti itu mungkin Bu Ita, hemat saya. Itu yang sestama atau barantin? Sestama Bu Ita. Ini namanya judul aplikasinya Bu Ita. Ini di sininya Bu Ita. Ada di sini. Sekretaris Utama. Cuma maksudnya ini melalui sistem aplikasi ini adalah website di aplikasi ini Bu Ita. Iya. Maksudnya Mungkin seperti itu. nanti Mana arahnya Bu Ita? kayaknya nih merah-merah ini karena apa ya? Karena mungkin pada sasaran indikator tersebut tidak, maksudnya itu tidak tercapai, tetapi sudah kita rencanakan gitu ya. Betul, sudah. Karena gini Bu Ita, jadi kalau dari sisi perencanaan terhadap aplikasi ini sudah kami rencanakan dengan baik terhadap target per triwulan. Tapi aplikasi memang di kelemahan juga kami menyadari di aplikasi ini dia menghitung, misalkan dia pembaginya gini, dari realisasi sampai dengan TW2 dibagi target tahun. Nah, bedanya dengan TW1 TW2, TW1 ini dia membaginya target TW1. Begitu juga TW2, realisasi TW2 hanya TW2 saja dibagi dengan target TW2. Nah, di aplikasi ini kenapa ada tulis sampai dengan, karena dia realisasi sampai dengan TW2 dibagi target tahunan. Sehingga seperti itu Bu Ita. Niko, ini diambil di akhir, maksudnya Oh iya, di akhir pencatatan, di akhir pencatatan karena ini laporan tahun kayaknya 2025, jadi saya ini ada human error ini. Karena pada saat sampai dengan TW3 itu kan 0 ya. 0% tuh. Iya, makanya saya coba lihat lagi apa mungkin saya belum Nanti upload coba yang baru dilihat kali, lagi Bu ya, Ita. karena Siap Bu Ita, siap Bu merah Ita. begini tuh Iya, kurang saya bagus setuju ya. Bu Ita. Iya Bu Ita, saya setuju. Nanti kayak merah kuning hijau. Bercanda ya. Siap. Lanjut. Nggak apa-apa Bu Ita. Siap. Ntar kami cek lagi Bu Ita, gambar tersebut menjadi perhatian kami. Itu memang 110 ya? Gimana Bu Ita? Iya. Ini maksudnya saya nggak terlalu paham dengan aplikasi. Yang di akhirnya gitu. Ya, jadi gini Bu Ita, kenapa di akhir itu melebihi dari 110? Memang ini kan 111,19 ya kalau kita lihat Bu Ita ya. Ini saya gedekan ya. Kita lihat Bu Ita ya. Nah, jadi memang berdasarkan kalau kita mengacu pada Permenpan RB 22 tentang PKU yang terbaru kan maksimal 110 kan ya. Nah, cuma kami juga sadar, kami harus jujur bahwa memang aplikasi ini kami belum melakukan pengembangan. Mungkin bahasanya Niko, yang ditandai yang dengan capaian sebesar 111,19%, kemudian dan dinormalisasi berdasarkan Permen Pan 22 tadi ya. Oh, baik. Jadi 110%, sebesar 110%. Dengan normalisasi ya. Nanti katakan di atas nanti ya. Baik. Dengan normalisasi sesuai Permenpan. Permenpan 22. Nanti bahasanya dibagusin ya. Ya, ntar saya bagusin lagi Bu Ita kalimatnya. Ini taruh di bawah kah atau taruh di atas? Taruh di dekat yang 110 itu aja. Taruh di sini. Ya, nanti di sini. Oh, baik. Sehingga kan orang membacanya ini 110 dari mana nih gitu kan. Jadi kita tulis dulu 111 itu, kemudian dinormalisasi jadi 110. Oke. Baik Bu Ita. Siap Bu Ita, makasih.
Jadi Deputi juga copas aja berarti ya poin yang 31 ini. Oh enggak, Nanti Enggak, enggak. Buna nanti tergantung angkanya di aplikasi ya. ya, nanti di aplikasi. Oke. Dah, belum. Nah, ini izin ini Ibu di aplikasi ini yang KH ini belum diisi kinerjanya. Oke. Deputikan belum tuh. Sama deputi belum mengisi kinerja ini. Monitor Pak Niko. Bu Una, Pak Cevi dan Bu Dina, memang sebenarnya kami ini sudah berusaha maksimal bagaimana caranya Bapak Ibu gampang untuk menghitung capaian kinerja. Kami mencoba adanya aplikasi kinerja ini dengan harapan bisa dipakai maksimal ya Bu Una ya. Jadi kami harapkan di tahun kemudian Bu Una mohon izin dibantu untuk memonitor aplikasi ini terhadap realisasi setiap triwulan, karena salah satu dasar kami juga mengetahui capaian Barantin, kami juga melihat cascading di bawahnya atau level di bawahnya. Misalkan kami perlu nih data DPKH realisasi udah berapa nih. Nah, kadang-kadang kami cukup melihat di aplikasi saja. Dan juga di menu aplikasi kan ada upload dokumen, kami juga selalu melihat upload dokumen sehingga kami tidak selalu menghubungi Bapak Ibu di tempat gitu. Tapi kalau memang kami terkadang dengan aplikasi sebagai contoh ini, misalkan ya aplikasi ini belum diisi, suatu saat ya kami akan mengkonfirmasi tolong diisi, ataupun kalau memang kami butuh data ya kami konfirmasi ke langsung. Tapi baiknya ini sebagai perpanjangan tangan kita aja secara digital. Mungkin itu Bu Nah, terima kasih. Siap note Mas Niko. Baik. Ya, lanjut. Ini Bu Wita, analisis capaian kinerja ini, makanya tadi saya lihat di bab 2 yang saya tuliskan di tabel ini kan ada kayak double ya, atau double pemahaman, karena di bab 2 tadi kan ada tabel, ada rincian per target gitu kan. Nah, ini juga makanya baiknya di bab 2 tadi saya hapuskan saja. Di sini saya juga menjelaskan ada beberapa pengungkapan yang akan kami ukur setiap triwulan dan tahunan. Nah, di sini kami juga kayaknya saya juga miss ini Bu Ita. Sorry Bu Ita, ini juga kami salah. NKA ini setahunan ini. Aduh. Jadi kami juga izin nih, kami juga masih harus perbaiki lagi nih, kami salah nih. Nah, di sini ada beberapa SS yang kami hitung berdasarkan semesteran dan tahunan Bu Wita, berdasarkan data yang saya ungkapin ini seperti ini Bu Wita. Jadi ada di tingkat kepuasan layanan internal Sestama ini kami ukur per semester, dan sisanya kami ukur secara setahun, karena nilai sakit ini diperoleh dari hasil penilaian mandiri sakit yang kami lakukan. Terus yang kedua NKA ini nilai yang kami peroleh. Kenapa setiap tahun? Karena nilai pastinya keluar itu biasanya di akhir-akhir Januari atau awal Februari. Nah, di sini juga ada di aplikasi Emonef DJA, kami tinggal ngambil di sana. Terus kalau indeks kepuasan masyarakat kemarin berdasarkan surat dari Biro SDM juga, bahwa mereka akan menghitung IKM Barantin ini dengan periode 1 tahun sekali. Jadi ada di 2024-2025 kita ada perubahan manual IKU, di mana di 2024 kita mengukur NKA Barantin ini berdasarkan data yang dari UPT, karena waktu itu di UPT kami menginformasikan tolong untuk dihitung IKM itu per triwulan untuk UPT ya, karena kami mengambil datanya dari sana berdasarkan data rata-rata dari penilaian UPT. Nah, di 2025 ini ternyata dilakukan penilaian keseluruhan oleh Biro SDM, tapi mereka menginformasikan untuk mengukur hal tersebut secara 1 tahun. Mungkin itu Bu Ita, makasih. Terus boleh kita lanjut Bu Ita? Ya, lanjut. Baik. Terus saya menjelaskan ini PM sakit.
Nah, jadi PM Sakip ini mohon izin Bu Ita, karena memang keterbatasan waktu ya, tidak perlu panjang lebar saya cerita karena kami mengambil nilai tersebut dari hasil PM Sakip yang kita lakukan terhadap UPT kemarin Bu Ita. Nah, jadi ini akan kayak hapuskan karena memang yang kemarin kita lakukan PM Sakip hanya cuma UPT sebagai sampling ya, menurut saya sebagai samplingnya adalah seluruh UPT, karena memang di PM Sakip kemarin kita tidak belum melakukan penilaian mandiri terhadap pusat, karena di pusat kemarin yang sudah dilakukan PM mandiri sampling itu di tahun 2024, sehingga 2025 ini kami belum melakukan PM sendiri untuk pusat. Jadi kesimpulannya kami ambil saja nilai PM Sakip terakhir, karena nilai PM Sakip terakhir terhadap UPT dengan nilai 83,59 terhadap target 1 tahun sebesar 81, sehingga ada ketercapaian sebesar 103,19. Terus yang kedua, kami mencoba membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun sebelumnya, bahwa di PM Sakip yang waktu pernah kita lakukan berdampingan dengan kawan-kawan inspektorat, bahwa tercapailah di tahun 2024 itu sebesar 88,03, sehingga dari tahun 2024 dan 2025 dia ada sedikit penurunan. Nah, kalimat penurunan ini mungkin kurang pas ya Bu Ita ya. Cuma kira-kira apakah sudah tepat, saya ragu juga, karena namanya penurunan ini, penurunan atau apapun itu kalimat kan biasanya indikasi negatif ya. Apakah pantas di sebuah laporan ada penurunan? Tapi saya di sini hanya menceritakan yang ada, kenyataan yang ada, bahwa memang ada penurunan nilai dari PM Sakip ini sebesar 44%. Terus, nah ini data-datanya, karena menurut saya tidak perlu dijadikan lampiran. Kenapa? Karena bisa ditaruh di per indikator ini karena tidak terlalu banyak. Nah, ini adalah hasil PM Sakip yang kemarin kita lakukan dengan UPT. Ini PM Sakip yang dilakukan tahun 2024, bahwa 8803 ini menceritakan 8803 ini dari mana loh, makanya kami ceritakan di sini. Terus yang kedua, kami menceritakan juga 83,59 ini dari mana, untuk menginformasikan bahwa kami tadi di atas sudah menulis 83,59 tahun 2025. Kami harus menjelaskan 83,59 ini dari sinilah kami nilai tersebut didapat di tabel ini. Terus yang C ini adalah progres yang kami lakukan untuk mendukung PM Sakip sebelum terbentuknya PM Sakip DD dan DB tadi tahun 2002 sebesar 83,59. Bagaimana cara kami mendukung PM Sakip ini? Ya, dengan cara kami melakukan rekonsiliasi kinerja pusat dan UPT, dan sudah kami melakukan rekonsiliasi tersebut di tahun 2005 dari rekonsiliasi 1, 2, 3, dan 4, dan juga nilai-nilainya sudah kami masukkan. Nah, begitu juga di sini juga ternyata ada di Sasmama ini kemarin itu kan kita sudah dilakukan penilaian SPP ya Bu. Nah, SPP ini kan tahun 2024 ini kan di pertengahan tahun itu kan di-handle oleh Biro Peren ya. Di-handle oleh Peren dengan pendampingan dari inspektorat juga, yang dilakukan kawan-kawan inspektorat juga, kalau nggak salah ya seperti itu. Nah, sehingga mohon izin ini pemikiran saya saja, kira-kira perlu kita masukin kita masuk SPP dari BPKP tersebut, karena kita sudah dinilai SPP kita oleh BPKP atau maturitas SPP kita oleh BPKP. Karena kemarin saya berpikir maturitas SPP ini kira-kira masuknya di mana ya, karena di PK-nya DPI sama, kalau kita ke NKA itu nggak masuk, kita masuk ke PK kita semakin kayaan sama tidak nyambung lagi. Makanya SPP ini kami coba masuk ke PM Sakip, karena dimanapun SPP ini ya mungkin dia dua hal yang berbeda, tapi ada titik benang-benangnya juga Bu. Kan kita mau ingin waktunya. SPP itu kan berarti nilai sama ya. Nah,
betul itu kalau penggambaran ya betul Bu Ita. Nah makanya aku nggak suka dari Bu Ita dan kira-kira perlu nggak saya masukin ini Bu ya? Enggak, ini Karena namanya sesama bahasa. Tadi kan kita akuntabilitas kinerja sudah oke ya, sistem kinerjanya sudah juga. Nah, kemudian kita masuk ke sasaran strategi satu. Nah, terwujudnya apa tadi tuh di PK-nya sama SS satunya apa? SSS satunya terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya. Oke, indikator kinerja kegiatan sistemnya ini nilai sakit. Nah, baca kita baca dulu sebentar ya. Indikator kinerja. Boleh. Pertama ini di bukunya itu turunan dari kepala badan. Yang Sebenarnya kalau kita ngomong scaling ini Bu Ita, sakit ini adalah turunan dari ibunya kepala badan yang jumlahnya itu nilai RB Bu. Jadi di indikator badan itu ada namanya nilai RB kalau nggak salah. Nah nilai RB itu kan isinya ini. itu di SS berapa tuh? Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih. Bukan ya? Bentar. Kalau di kepala badan di SS berapa ya? SS5. SS5 berarti terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Betul. Di situ kan ada indikator RB Bu namanya. Langsung aja ke nilai sakitnya kan Niko ya. Kenapa harus membandingkan antara target dan realisasi tahun 2025 ya? Maksudnya gimana Iya. ya? Gimana Bu Ita? Ini tadi sudah sedikit jelaskan tadi Bu di awal-awal. Maksudnya gimana Bu? Ini kan di akhir tahun aja kan ya Pak ya? Di akhir tahun. Gimana Bu tadi? Udah berarti itu yang ke bawah. Kedua, Hmm. ini nilai sakit. Yang ketiga ada lagi nggak? Ada Bu. Yang mana penurunan? Ya, ini kita Iya. ketiga. Yang penurunan itu Hah? selisih atau apa gitu kali Niko? Nah itu maksudnya Bu Ita. Saya tadi bisa masukkan itu kira-kira efektivitasnya itu menurun maksudnya gitu. Apa selisih aja kali ya kalimatnya ya? Iya sih. Selisih aja ya Bu. Iya karena nggak pantas Bu, nggak kurang pas itu Bu. Selisih 2 detik. Selisihnya 4,4. Iya. Sisi efektivitas ya. Mas tulis efektivitas ini kali ya. Apa ini ya? Sama aja lah. Ya gitu kali Pak Joko ya, apa Bu Ita ya? Karena kalau ngomong penurunan kan nggak pantas ya, tapi memang kenyataannya gitu. Ya kita ngomong selisih aja kalimatnya Bu ya. Selisih efektivitas. Ya untuk ini. Kalau deviasi itu penurunan. Deviasi ya kan.
Eh, mungkin kita melihat dari sisi ininya baik atau gimana gitu. Baik, nilai segitu tuh baik nggak atau ini. Jadi kata-katanya kayak gitu kayaknya lebih baik nih. Oke, baik, ntar saya rubah, saya paham Bu. Karena Ah, gini ah. Bu, karena kalau makanya ini kalau di kota ini mungkin izin Jadi tidak bagus. perlu ada selisih begitu mungkin. Jadi Tapi memang kalau Bu nilai izin, 83,59 tuh nilainya apa? Baik atau bagaimana? Kalau ini masih dan masih tetap bernilai baik, mungkin begitu bahasanya. baik paham saya Bu. Jadi gini Bu, boleh tidak di sini di kota ini tetap kami tulis lisi karena memang dasar salah satu pedoman kita kan menginstruksikan untuk membanding ya. Tapi di sininya di penjelasannya kami akan menjelaskan Iya, predikat saja Bu. Predikat iya. kan ada Nilai AA tuh Bu. 83,59 itu apa gitu? Baik atau apa? Nilai sakit Ya, itu ya itu. ya. Makanya Tambahin kami itunya. akan kami akan menjelaskan di Kriteria sini gitu. ya, sehingga masih Kriteria atau kategorinya. predikat, Nah, sehingga predikatnya apa gitu. masih mendapatkan. Baik Bu Gita, ntar saya coba susun kalimatkan Merahin aja predikat. dulu nanti cari Ya, kata-katanya yang baik. Benar apa enggak tuh? AA itu ya. baik ya? AA sangat baik Bu. Oh, iya. A sebenarnya kita tuh AA itu sangat baik. Ah, Ya, gitu. Ntar saya merahkan dulu Bu ya, tapi ya izin saya merahkan. mengemban. Ya, ini tuh ya. Baik, ada lagi Bu Gita? Ini penjelasannya saja. Ini yang nomor 3 adalah analisa keberhasilannya. Sudah saya sebutkan. Nah, tapi mohon izin ini kemarin ya saya sudah konsul juga dengan izin Pak Joko ya, mungkin masih ingat. Ini kayaknya nggak perlu karena sudah menurun, mungkin kami akan menuliskan kan di bawah ya. Indikator ini maksudnya itu dia menurun lah nilainya karena memang kami juga harus jujur belum maksimal, kurang berorientasi pada outcome. Ini kan salah satu mungkin catatan Pak Joko juga kali ya. Catatan 4 Pak. Jadi kami menuliskan ini kalimat-kalimat ini Pak Joko, Bu Wita. Iya, dilihat dari nilai kemarin dari Menpan aja. Iya, itu dia. Itu sudah Makanya kalau jujur banget kan, ini agak nahan-nahan ini. Tapi kalimat-kalimat per kalimat ini mungkin analisa keberhasilannya harus kami jelaskan karena kami tetap mempertahan. Kami 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 maksudnya analisa keberhasilan kami dalam kami ya menggerakkan akib lah Bu. Jadi kami juga harus berdiri tegak juga menginformasikan bahwa kami sudah kerja loh gitu ya Bu ya. Ya. ini Nah, udah mencakupkan ini kan di sesama itu kan ada biro, biro rent, beberapa biro tadi tuh ada ininya nggak di sini terkait sebenarnya kita ngomong sesama ini kan yang menjadi sakit ini kan pusat dan UPT ya Bu ya. Tapi kami tidak menjelaskan di sini biro rent ataupun biro-biro yang lain Bu. Gitu. Karena sakit ini ntar dijenjangkan oleh biro rent Bu. Di PK Biro Rent 2025 itu ada nilai sakit juga. oke lah. Ini analisa Intinya penghambatnya Bu. begini, apa namanya kegiatan di apa humas, OSDM itu untuk menunjang PK-nya sesama. Oh, baik paham. Nah, jadi Jadi harus ini tergambarkan di situ, karena tadi kita berbicara organisasi kan di bawah sesama itu ada ini gitu. Tapi di sini tidak, maksudnya dimasukin, dijelaskan sedikit. Karena ini kan laporan internal buat kita kan. oh, boleh kita masukin di mana Bu? Di kira-kira di kalimat analisa apanya? Dari 3 ini. Maksudnya ini kan sakit ini kan diampuh oleh Biro Rent gitu kan Bu ya.
Sehingga apa yang langkah-langkah yang telah dilakukan Biro Ren ya. Mungkin gini Bu ya. Mungkin akan saya tambahkan di sini Bu ya. Biar tercermin gitu. Dimatrikan aja. Matrikan apa yang Indonesia diungkap itu semua dibaca. Ya Pak Joko, saya tambahkan di sini ya Bu Ita ya. Iya. Atau dimatrikan aja gitu ya, yang sudah tercapai dari apa? Dari Biro Ren, dari OSDM, dari apa? Oh ya, Keuangan, dari sudah Bu. Jadi gini Bu, saya jelaskan sedikit. Huhu gitu kan. Jadi Ah, dia jadi laporan sestama itu dia di bawahnya itu ada maksudnya ada yang biro-biro itu gitu kan di depannya kita udah bicara tadi organisasinya. ya betul. Kalau Jadi gini secara Bu, keseluruhan ya. nilainya itu oke lah sesuai dengan PK-nya sesama. Hmm, Tapi nilai PK sesama itu kan didukung dengan kegiatan yang ada di biro-biro gitu. betul betul setuju saya. Siap. Boleh saya sedikit jelasin Bu? Arahnya saya menunjukkan bahwa Biro Ren telah bekerja Bu. Lanjut. Baik. Jadi gini Bu, memang Sakip ini kami hanya menginformasikan apa yang telah dilakukan Biro Ren, bukan biro-biro yang lain karena nilai Sakip ini dihandle oleh Biro Ren khususnya. Makanya di sini juga kami menambahkan, memang di sini belum ada kalimat Biro Ren juga Bu, mungkin akan kami coba spesifik lagi karena di sini kami progres untuk mendorong Sakip dengan melaksanakan kegiatan rekon. Sebenarnya melaksanakan kegiatan rekon ini kan yang dilakukan oleh Biro Ren selama ini ya Bu ya. Berjalan selainnya untuk menuju keberhasilan Sakip di lingkup badan karantina. Nah, di sini juga sudah Bu, di sini kalau memang di judul C memang tidak ada kalimat Biro Ren, tapi kalau di per halaman 1 2 3 4 di sini juga kami sudah menginformasikan berdasarkan surat apakah ini cukup atau memang kira-kira menurut Bu Wita harus kami kembangkan lagi. Ya, Mas Diko, sebenarnya eh, ketika berbicara ini memang harus disampaikan sih sebenarnya. Eh, karena dari cascading-nya itu belum masuk kan dari dulu. Jadi biro keuangan, kemudian biro SDM, biro HUHU itu untuk merujuk ke apa capaian kinerja sestama itu apa sih sebenarnya. Jadi nggak ada cantolannya. Karena di PK-nya biro apa di sestama kan nilai sakit, kemudian IKM, kemudian apa lagi tadi empat itu kan. Itu nggak ada terlihat seperti tidak ada kontribusi ke ses gitu. Sehingga nggak ya, mau dibunyikan juga susah juga. Yaitu Iya kan? sebenarnya saya sungkan untuk ngomong itu Pak. Ya. Saya buka sekalian ya, nggak segan ya. Saya sungkan ngomong karena memang Pak sebenarnya saya Sakip ini kalau kita ngomong Sakip saya paham maksud Bu Wita tadi mungkin kalau ngomong Sakip ini kan seluruhnya seharusnya bisa masuk. Iya, cuma terkadang apa yang harus kami ungkapkan di sini kalau memang kita mengungkapkan per biro, contohnya di Sakip ini Bu Wita ya, karena kalau berdasarkan penjenjangan kinerja pun ya dari Sestama ini contoh, coba kita satu ya, di sini kalau saya lihat saya harus jujur juga, cuma Sakip menurut saya ya Pak Joko dan Bu Wita ya, cuma Sakip dan nilai NKA
sakip, nilai NKA, nilai sama IKM. Jadi ada satu yang tidak masuk adalah biro hukum, Pak. Nah, kalau kita cermati nih Pak ya, mohon izin, di sini di handle biro rent, di sini di handle biro keuangan. Ini yang kita pepet-pepetin aja ya Pak Joko, Bu Wita ya. Padahal di biro tersebut mungkin lebih dari ini pekerjaannya ya. Cuma maksud saya mendekati saja, mendekati dari kalimat PK-nya Sestama ini untuk biro-biro lain sebagai bahan tagging mereka. IKM ini adalah biro SDM. Jadi memang ada satu juga yang kelewat satu biro di sini ya, mungkin Biro. itulah kami mau minta sedikit wejangan Bu Wita, Pak Joko, kira-kira apakah kami sampaikan yang seperti Bu Wita tadi akan kami tuliskan, kami akan mencoba cari informasi kira-kira apa yang pantas untuk dicatat. Mungkin itu Bu Wita, Pak Joko. Ya, coba disampaikan aja Mas. Dari 4 indikator ini, dukungan dari biro-biro itu untuk mencapai target ini apa sih sebenarnya? Disampaikan saja. Kalau memang dari nilai kinerja anggaran misalnya BK ini ada hubungannya dengan perencanaan enggak? Berarti sakit masuk perencanaan juga. Kemudian nilai kerja anggaran kan berarti dari mulai perencanaan kan juga masuk itu sebenarnya. Itu. Kemudian dari nilai indeks kepuasan masyarakat itu bisa diambil dari biro hulu juga sebenarnya, dari terhadap kepatuhannya, kepatuhan internal terhadap dari pegawai kita dalam melaksanakan operasional perkarantinaan itu ternyata bisa mencapai segini ya, mencapai berapa tadi itu bisa dibahas juga di situ gitu. Jadi semua bisa masuk. Terkait SDM itu apa sih? Karena tingkat kepuasan masyarakat meningkat, berarti mungkin yang sudah dilakukan SDM untuk peningkatan sumber kompetensi misalnya. Berarti menunjang terkait indeks kepuasan masyarakat. Disampaikan gitu juga. Mungkin di deputi juga seperti itu. Kalau memang ada, tapi kalau deputi terkait kebijakan aja lebih enak. Hanya kalau kita bahas dari 4 ini, itu sebenarnya bisa tercover sih sebenarnya. Tinggal kita membahasakannya aja, Mas. Itu Mas Niko. Baik Pak, makasih Pak. Saya akan coba membahasakan arahan Pak Joko. Memang sih ini juga saya yakin juga dengan kalimat Pak Joko tadi ini bisa sekaligus kena deputi ini Pak, izin. Karena deputi itu kan tidak semata-mata ngebahas kebijakan aja gitu kali Pak ya. Boleh, nggak apa-apa. Dengan peraturan. Jadi saya komporin kembali Pak masalah ini Pak. Terima kasih. Baik, berarti ntar akan coba kita informasikan di menu di daerah-daerah per indikator aja Pak ya. Baik, terus izin Bu Ita, mau dilanjut ke ikut selanjutnya atau gimana? Waktu sudah menunjukkan jam 11.27. Jumatan jam berapa dulu di waktu Tamrin? Iya betul itu. Aduh lupa ya. Makasih ya Ibu ya. Saya merasa luar biasa nih. Padahal Ibu kan nggak sholat Jumat ya. Bener juga itu Bu. jadi ngerasa gimana ini lama-lama pakai. Tapi saya maksudnya mau ini Bu Wita. Ini karena tadi ya ngaruh ke yang tadi masalah penilaian, akhirnya kan ke sini nih dampaknya nih ke capaian sama ininya gitu ya, yang pengukuran tadi. Nanti minta tolong tidak perlu dibahas di sini, tapi mungkin boleh minta tolong kesediaan Ibu untuk membuka yang punyanya kedeputian karena berbeda banget nih. Karena tadi kan kita cuma kebijakan doang gitu. Cara ngukurnya cuma ngitung kebijakan doang. Jadi yang ditampilkan pada bab ini yaitu aja gitu, hanya dokumen apa yang telah dihasilkan dan analisanya cuma begitu gitu. Nah, apakah ini sudah sesuai atau nanti ada arahan lain
Mohon nanti untuk arahannya ya Bu. Tapi Boleh. kayaknya nggak usah di sini. Oh, boleh boleh Bu. Nanti kita bahas Mm-mm. sama-sama gitu ya Bu ya. Iya. Hmm. Jadi Oh, mungkin yang bahasa. Oh, jadi tetap di sini atau maksud saya kirain di review sama Bu Ita, terus nanti baru disampaikan ke kami gitu catatannya, oh boleh atau boleh gitu. boleh Bu. Ya Bu. Mungkin mau Jumatan dulu ya Niko. Iya Bu Ita, mungkin itu Bu Ita. Siap. Gimana Bu? Jumatan dulu nggak? Masih Oh ya banyak harus nggak? itu Bu. Coba Ya harus lah Bu. apa lama Mumpung lagi lagi? puasa. Sebenarnya izin Bu, ini sedikit saja. Kalau memang ini tidak lama Bu, saya cuma menginfokannya. Pasti tadi sudah kami kunci bahwa khususnya di Sestama bahwa kita menginformasikan biro-biro itu harus diceritain. Intinya kan itu ya Pak Joko izin ya. Nah Kita ya, iya. kami akan mencoba menceritakan itu dari level per level, biro per biro. Nah, nilai IKU 2 nih saya yakin juga ini sudah menceritakan dan realisasi sudah kami ambil berdasarkan aplikasi Bu ya. Dan di sini sudah kami memberikan pembandingnya, tapi memang kalau kita ngomong ada Nih, biro keuangan nilai mungkin yang belum kinerja anggaran, dimasukkan coba akan lihat kami coba. nilai kinerja anggaran itu. Nah, ini nanti di data dukungnya apa Niko taruhnya? Data Aplikasi kan? dukungnya berdasarkan aplikasi Monep di Kemenq Bu. Ini sudah saya sampaikan di sini Bu. Di screenshot aja nanti. Boleh, boleh, boleh. Ntar saya screenshot, saya kembangkan lagi yang bagus Bu. Oke. Baik. Ini Baik. udah tanggal Untuk berapa ini? Ini harus masuk. Besok terakhir tanggal 28 Februari loh. Oh iya dong, kan Di malam ini langsung ESR kerjakan. Kemenpan. Itu dia. Maksudnya di Besok note terakhir itu. ya. Iya, Iya. besok terakhir untuk Akhirnya. upload di ESR Kemenpan. Terkait Iya, lah. mungkin Bapak Ibu ya. Besok terakhir dia upload di SR Menpan Bu ya. Ya mungkin kita selesai ini Bu ya. Terus mungkin izin Bu Ita dari sisi pengukuran yang telah kami lakukan itu kemungkinan sudah kami ambil sesuai dengan data dukung yang diperlukan. Contohnya IKM kami ambil langsung dari surat yang telah terbit dari OSDM Bu. Nah mungkin itu ya Bu Ita ya. Iya. Nah, Baik. di Jadi lampiran kalau nanti di lampiran itu, nah itu adalah apa namanya hasil data dukung dari PK tadi, data dukung PK, data dukung PK ya, gitu. Nah, itu data dukungnya nih PK ya apa aja sudah ada data data tentang dukungnya. PK ya. PK 1 data dukungnya apa, PK 2 data dukungnya apa. Nanti itu dicantumkan ya, ditambahin gitu. Baik, baik. Ini sudah kami sampaikan semua termasuk nih NKA per UPT. Ini nilai sakit per UPT sampai UPT ini juga nilai sakit sudah kami sampaikan semua nih NKA, Bu Wita sama juga IKM berdasarkan yang dilakukan OSDM Kalau sudah nilai kami sampaikan di kinerja sini. anggaran cukup yang DMT yang pertama aja. Oh, sesama aja. Mau Enggak, dicantumkan maksud saya semuanya gini. kan? Saya izin dicantumkan semua karena gini Bu Ita, mohon maaf karena kan yang menghandle masalah NKA ini Sestama itu kan Iya, menjadi core-nya oke. langsung. Gak apa-apa yang Gitu. ini, tapi ditambahkan screenshot yang dari Septama itu loh yang menjadi Oke, 90 siap. nilai kinerja anggarannya 95,52 itu ya Niko ya. Oh, baik Bu Ita, baik Bu Ita. Oh iya itu betul. Iya betul sih Ita. Tapi iya siap. Ntar saya coba lagi Bu Ita. Baik, terima kasih. Sebagai catatannya. Lanjut apa ada lagi nggak Niko ke bawahnya? Udah nggak ada Bu Ita, paling ada lampiran saja yang tadi sudah saya tampilkan ke Bu Ita. Baik, Niko kan mau Jumatan ya, kalau udah mau berakhir nanti tolong nanti di upload dulu di Google Drive tadi, mungkin izin Bu Una ya, Bu Dina sama Pak Cepi juga, kalau udah di upload dulu biar kami lihat ya, mungkin kalau seandainya ada tambahan-tambahan nanti kami sampaikan gitu ya. Ya Bu Ita, mohon izin Bapak Ibu mungkin bisa diupload dulu ya. KH sudah Bu. Oh, KH udah ya Bu. Sudah Baik, nanti bisa kami lihat di-review. ya.
Ya, terutama yang di bab 3 itu ya Bu. Berarti itu ya tadi berbeda sekali karena tadi pengukurannya yang tadi saya jelaskan tentang dokumen. Jadi teman-teman menjelaskan untuk di bab 3 ini ya berdasarkan dokumen yang sudah apa namanya Saya tercetak juga gitu. di situ nggak, maksudnya terkait yang kebijakan itu tuh, Pak Niko. Kebijakan itu bisa terrealisasi umpamanya target setahun itu 25. Nah, 25 itu kebijakan itu maksudnya itu seperti apa? Kebijakan apa? Apakah draft itu sudah merupakan kebijakan gitu? Apakah sudah sampai finalisasi gitu, Pak Niko? Ya, makanya Bu izin ntar pas Bu Wita mereview kawan-kawan deputi karena berdasarkan manualiku memang masih sederhana bahwa sumber data itu kembali lagi di sumber data Bu. Kalau pengukuran kan berdasarkan kebijakan yang tersedia, tapi sumber data itu maksudnya dari mana contohnya, oh ternyata draft draft kebijakan draft perba itu sudah masuk, atau itu masuk di sana. Terus ketiga mungkin juga ada yang lain mungkin seperti itu Bu Wita. Di manual itu sudah tergambar seperti itu Bu Wita. Kalau draft belum berarti ya? Kalau draft itu sudah draft perba dalam arti gini Bu Wita, mereka mengumpulkan data dukung draft perba yang sudah masuk ke Biro Hukum Bu Wita. Oh, jadi intinya kalau sudah masuk ke Biro Hukum, berarti itu sudah dianggap selesai ya satu kebijakan ya. Maksudnya sudah terrealisasi gitu ya. Ya, sudah menjadi outputnya mereka kalau sudah masuk ke Biro Hukum. Tapi kalau itu masih pembahasan di internal, kemarin kami sampaikan bahwa itu belum menjadi output. Ini tuh Bu Wita. Baik-baik, terima kasih. Ya, ntar tinggal kawan-kawan deputi aja menjelaskan Bu Wita. Iya. Siap. takut lancang menjelaskan itu. Baik, mungkin Bu Ita ya Iya, baik. saya mohon izin saya pribadi dan kawan-kawan di sini yang ya khususnya pria mau sholat Jumat, mungkin kita lanjut ntar jam berapa Bu Ita? Mau Kita dilanjut langsung lagi ya? ya karena kan ada sampling untuk deputi kan belum. Ah, baik. Ya udah nanti berarti Deputi KH yang sudah diupload berarti nanti kita bahas aja ya Buna ya. Siap, boleh Bu. Oke Bu. Baik, Oke lah, berarti baik, kita jam makasih. berapa? Jam 2 ya? Jam 2. Kalau boleh agak itu lagi Bu, maju lagi. Kan nggak ada makan siang nih. Nah, Setengah 12, 1 jam berarti setengah 1. Jam 1 bagaimana Bu? Pak Obed keluar, Ya Pak setengah Obed mau 2 aja makan lah siang Bu dulu. Ya Wita ya. setengah dua, Setengah 2 jangan. lah ya. Ya, Oke, oke. ya setengah 2 karena kan tidak Baiklah. semua ibu-ibu atau wanita itu kan puasa Bu. Oh bobo Iya, ya. paham lah gitu kan. Iya, kalau ke cowok kan wajib berpuasa Bu. Nggak ada dasar yang melarang gitu. Ya mungkin itu ya Bu Ita, makasih banyak. Kita lanjut jam setengah Baiklah. 2 ya Bapak Ibu. Makasih Bu Wita, Pak Joko dan tim. Bapak Ibu deputi-deputi, kita akan lanjut di jam setengah 2 WIB ntar dengan samplingnya yang direview adalah Deputi KH. Silakan Deputi KH, tadi kan mungkin menjadi gambaran juga waktu saya selama di review, oh ternyata dirubah-rubah, mumpung ada waktu kan. Kalau memang kawan-kawan Deputi KH mau langsung menyesuaikan kan lebih bagus ya. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih, mohon izin kita ISO dulu, nggak pakai mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.